Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bintang, materi kita kali ini tentang cara pengisian form perintah lembur yang pelaksanaan kerja lemburnya akan dilaksanakan pada hari kerja biasa atau weekday. Video ini adalah pelengkap dari video sebelumnya yang membahas tentang SOP kerja lembur yang berisi 11 prosedur kerja lembur, yang pada poin keempat adalah PPIC mengisi form perintah lembur. Formulirnya seperti ini. Perlu diketahui bahwa formulir ini dibuat dalam 2 rangkap dengan isi yang sama. Sahabat bintang, kita akan mulai dari cara mengisi form perintah lembur yang pelaksanaan kerja lemburnya akan dilaksanakan pada hari kerja biasa atau weekday. Dan perlu diingat bahwa pengajuan perintah lembur pada weekday atau hari kerja biasa dilakukan maksimal 2 jam sebelum jam kerja normal berakhir. Oke sahabat bintang, kita mulai dari mengisi nomor formulir. Cara pengisiannya seperti ini. Di sini telah ada kode FPL. Kita mulai dengan mengisikan tahun. Misalnya sekarang tahun 2021, maka kita isi dengan angka 21. Selanjutnya kita isi dengan bulan. Misalnya sekarang bulan Agustus, yakni bulan ke-8, maka kita isikan 08. Kemudian tanggal pengajuan, misalnya tanggal 15, kita tulis 15. Dan kemudian nomor urut pengajuan, misalnya 001. Selanjutnya kita isikan pada nomor formulir. Berikutnya kita isi tanggal pengajuan form perintah lembur, misalnya tanggal 15 Agustus 2021. Bagian yang membutuhkan kerja lembur, misalnya bagian showing. Pelaksanaannya pada hari kerja biasa, yakni pada tanggal 15 Agustus 2021. Artinya setelah pengajuan perintah lembur dari PPIC disetujui oleh pimpinan, maka di hari itu juga langsung dilaksanakan kerja lembur. Dan tentunya form perintah lembur telah diajukan oleh PPIC selambat-lambatnya 2 jam sebelum jam kerja normal berakhir. Selanjutnya mengisi uraian tugas lembur, misalnya menyelesaikan batch 3. Berikutnya PPIC memberikan tugas lembur kepada, kita isi dulu nomornya, kemudian NIK, nama karyawan yang akan melaksanakan kerja lembur, keterangan pekerjaan, misalnya kerutangan, waktu standar pengerjaan kerutangan 1 piece adalah 67 detik, target quantity yang harus dikerjakan misalnya 49 piece. Untuk mengetahui jumlah jam lembur yang dibutuhkan untuk mengerjakan target quantity, caranya waktu standar dikali target quantity. Kita hitung 67 dikali 49, hasilnya adalah 3283 detik. Agar lebih mudah memperkirakan waktunya, kita ubah dulu dari detik menjadi menit. 3283 detik dibagi 60, hasilnya sekitar 54 menit. Untuk toleransi waktu pengerjaan, maka digenapkan ke atas menjadi 1 jam. Artinya di sini PPIC mengajukan waktu 1 jam untuk menyelesaikan target quantity 49 piece. Selanjutnya, jika ada karyawan lain yang kerja lembur di saat yang sama, silahkan dicantumkan dan dihitung seperti cara di atas. Dengan catatan, gunakan form yang berbeda untuk setiap bagian yang berbeda. Jika pengisian form telah selesai, PPIC menandatangani form perintah lembur. Kemudian menyerahkan form perintah lembur kepada SDM untuk dianalisa. SDM melakukan analisa perintah lembur berdasarkan A. Periksa rekam jumlah lembur dalam 1 minggu pada setiap karyawan yang diajukan kerja lembur.
B. Batas plafon kerja lembur adalah 14 jam per karyawan pada minggu berjalan. C. Analisa dampak psikologis terhadap karyawan yang bersangkutan. Jika tidak memenuhi kriteria, maka ditolak dan dikembalikan kepada PPIC untuk dilakukan penekanan terhadap standar waktu. Jika memenuhi kriteria dan layak diberikan kerja lembur, maka SDM menandatangani form perintah lembur, kemudian menyerahkannya kepada bagian keuangan untuk dianalisa. Bagian keuangan menganalisa jumlah karyawan dan target kuantiti yang diajukan berdasarkan budgeting atau penganggaran pada HPP. Jika melewati batas anggaran yang telah ditetapkan, maka bagian keuangan menolak dan menyerahkan kepada PPIC untuk dilakukan penekanan terhadap standar waktu. Jika belum melewati batas anggaran yang telah ditetapkan, maka bagian keuangan menyetujui pengajuan dari PPIC, yakni 1 jam kerja lembur untuk pengerjaan target kuantiti 49 piece. Kemudian, bagian keuangan menandatangani form perintah lembur, dan selanjutnya bagian keuangan menyerahkan form perintah lembur kepada pimpinan untuk disetujui. Pimpinan menandatangani form perintah lembur, kemudian menyerahkan form perintah lembur lembar ke-1 kepada SDM dan lembar kedua kepada bagian keuangan. Dan selanjutnya SDM menginput karyawan lembur. Bagian keuangan menginput biaya lembur. Dengan demikian, karyawan telah dapat memulai kerja lembur sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jika waktu pengerjaan melebihi waktu yang telah disetujui, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab karyawan. Artinya, tidak ada pembayaran dari perusahaan untuk pengerjaan yang dikerjakan di luar waktu yang telah disetujui. Karena waktu yang disetujui adalah waktu standar pengerjaan yang telah ditambah toleransi waktu pengerjaan. Oke sahabat bintang, demikianlah cara pengisian form perintah lembur. Untuk memahami secara lengkap mengenai prosedur kerja lembur, tonton video sebelumnya yakni tentang SOP kerja lembur. Silahkan klik link videonya di deskripsi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.